Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu William Sensei. Nah, gimana Sensei? Kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini tuh aku mau lebih bedah Sensei secara keseluruhan dari awalnya dulu kok bisa sampai ke Jepang, struggle-nya itu seperti apa dan sekarang bisa sukses seperti sekarang Sensei. Oke, ya nanti coba kita satu-satu ya pertanyaannya ya. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu Sensei ini siapa. Mungkin boleh sedikit perkenalan Sensei? Oke, perkenalkan saya William, founder dari Pocket Nihongo dan co-founder dari Mirai Chisu. Jadi Pocket Nihongo itu lebih ke lembaga untuk teman-teman belajar bahasa Jepang, mulai dari bahasa Jepang biasa, bahasa Jepang sesuai bidang kerjanya nanti teman-teman mau seperti apa, dan bahasa Jepang untuk pelatihan persiapan wawancara gitu ya. Dan semua itu dilakukan secara online. Kalau Mirai Chisu itu lebih ke gampangnya kita bilang recruitment agency. Recruitment agency di Jepang, klien kami itu perusahaan yang mereka butuh tenaga kerja di Indonesia. Dan kami mencarikan mereka untuk tenaga kerja seperti apa yang mereka butuhkan gitu. Biasanya saya tawarin juga murid-murid Pocket Nihongo, ini ada job ini mau nggak gitu. Itu biasanya dari Mirai seperti itu. Itu perkenalan singkat ya. Ya, nah kalau nggak salah dulu Sensei itu juga sempat kuliah di Jepang ya Sensei. Nah jujur aku sendiri itu dulu pengen banget untuk ke sekolah di Jepang, tapi sayangnya memang belum kesampaian. Dan di sini teman-teman pun pasti banyak banget yang ingin ya antara kuliah di Jepang, kerja di Jepang maupun ya sekitar hidup di Jepang. Nah William Sensei ini salah satu orang yang memang sudah berhasil mewujudkan hal tersebut. Nah makanya hari ini aku mau lebih bahas lebih dalam gimana caranya Sensei itu bisa sampai titik sekarang itu step by step-nya itu seperti apa Sensei? Gitu. Dari pertama kali? Yes. Pertama kali sebelum ke Jepang ngapain, habis itu di Jepang ngapain gitu? Yes, lebih tepatnya kenapa dari semua negara ini Sensei milih ke Jepang akhirnya? Oke. Kenapa dari semua negara ada US, ada Korea, ada China, ada Jepang gitu? Kenapa kok pilihnya Jepang? Benar. Ya karena memang suka Jepang dari dulu. Awalnya memang suka karena anime atau budaya karena animenya pastinya ya. Aku yakin kebanyakan dari teman-teman juga kan seperti itu ya. Bener banget. Berawal dari anime, habis itu jadi suka hal-hal yang bersifat kejepangan gitu kan, kepengin nyoba tinggal di Jepang. Aku rasa ya kebanyakan seperti itu. Nah awalnya kok bisa ke Jepang itu pertama nggak kepikiran karena posisiku kapan itu masih kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya, jadi lulus SMA, kuliah dulu di Surabaya, kapan itu ngambil desain interior, gitu kan, 1 semester, kok ngerasa kayak nggak cocok ya, aku rasa banyak juga teman-teman yang seperti itu, masuk kuliah nggak cocok sama jurusan, nah aku salah satunya yang seperti itu, karena memang tidak di planning dari awal seperti apa. Nah, sudah jalan 1 semester kurang cocok, terus di Januari tahun berikutnya, semester baru, semester kedua, itu dengar dari radio. Oh, ini dari radio? Dari radio ada dia semacam pameran untuk pendidikan yang mau sekolah di Jepang. Kapan itu kalau nggak salah 2016 atau 2017 gitu ya. Itu masih belum ada program kerja ke Jepang Tokutegino itu belum ada. Tokutegino baru ada 2017 gitu. Jadi kapan itu pilihannya ya sekolah ke Jepang. Sekolah bahasa gitu ya. Jadi belajar bahasa Jepang di Jepang langsung, diajari orang Jepang, bukan hanya orang Indonesia, tapi di situ juga banyak teman-teman lain gitu ya, dari Vietnam, dari Korea gitu ya, dari Indonesia, dari Eropa, macam-macam gitu ya, orang-orang yang ada di situ. Jadi kita diajari semua dalam bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris belum tentu semua orang bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apalagi gitu ya. Jadi semuanya full pakai bahasa Jepang. Nah, pertama dengar dari radio, terus kapan itu ada pamerannya itu di hotel, kita datang ke hotel dengerin seminar. Dari situ tanya-tanya, akhirnya mulai sekolah bahasa itu ya tahun itu juga, cuma bulannya bulan apa lupa ya, kalau nggak salah tengah tahun atau bulan 10 gitu ya, seingatku gitu ya, ngambil paket yang 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun 9 bulan, lupa, gitu kan. Nah akhirnya mulai berangkat di 2016 ya kayaknya, 2016 berangkat, habis itu sekolah bahasa di Jepang, tahun berikutnya itu bulan 8 2017 sudah mulai persiapan untuk masuk kuliah. Oh, bentar sih. Dulu waktu mau banget sekolah ke Jepang ini, terus bahasanya gimana sih? Kalau tadi Sensei bilang kalau misalnya ini diajarinnya dalam bahasa Jepang. Bahasanya juga ya bahasanya belum ada N54321. Kalau sekarang kan biasanya kalau sekarang ini sekolah bahasa rata-rata mintanya N5. Ada sudah selesai belajar N5. Kalau saat itu kan
belum ada masihan. Ya gitu. masih Jadi belum ada syarat itu lah ya. belum ada syarat itu, cuma tetap ya nggak senekat itu. Di Indonesia tetap les dulu gitu, les beberapa 1-2 bulan gitu ya les gitu. Cuma benar-benar dikebut, habis les sekolah gitu ya, sampai di sana ada placement test, dinilai kita levelnya sudah sampai berapa gitu ya, bukan N54321 tapi levelnya ini level masih basic, udah menengah atau sudah advance gitu ya, dari ilmu yang kita punya saat itu. Ternyata aku masih ke basic menengah gitu ya, karena saat itu udah bisa hiragana katakana, udah hafal. Kalau hiragana katakana udah hafal, cuma kosakata pola kalimat itu ya pasti banyak yang lupa, karena sebelum ke Jepang kan memang belajarnya ngebut banget gitu ya. Intinya untuk kejar tayang doang. Yang penting buku habis udah selesai gitu kan. Yang penting materi habis udah selesai. Nah akhirnya di Jepang itu setelah placement test pun ulang dari awal juga belajarnya. Dari hiragana, katakana, a, i, u, e, o, kakiku, keko, semua belajar dari awal. Itu tetap mau kita sebelajar apapun di Indonesia tetap ngulang dari awal. Cuma untuk kelasku ini meskipun ngulang dari awal tapi lebih cepat pace-nya dibanding kelas-kelas yang benar-benar dari nol gitu. Nah itu sekolah bahasa. Setelah itu tahun berikutnya bulan 8 2017 itu sudah mulai ngejar untuk masuk kuliah. Oke. Nah, syarat untuk masuk kuliah sendiri ini sebenarnya apa sih? Tergantung jurusan, yang kedua tergantung kuliahnya. Kuliahnya di mana, universitasnya apa. Kalau dulu sensei? Kalau di Jepang itu kan ada 2 jenis ya, itu diploma atau S1, S2. Oh ya. Nah, kalau diploma D2, D3, D4 itu syaratnya rata-rata butuh ya N3 atau N2 atau EJU. EJU itu Examination for Japanese University. Jadi kalau mau gampang ngomongnya itu UNAS untuk orang asing yang mau sekolah di Jepang. Oh, ujian masuknya ya. Jadi kayak ada semacam mata pelajaran bahasa Jepang, IPA, IPS. IPA-nya matematika, fisika, kimia, biologi. IPS-nya ya Japan and the World ya. Ada ekonomi, sejarah, macam-macam. Pengetahuan umum gampangnya gitu ya. Cuma nggak semua dibutuhkan, tergantung jurusan. Kalau misalnya jurusan ini, cuma butuh matematika level 2 sama fisika level 1 sama bahasa Jepang EJU-nya gitu. Sudah cukup itu. Berarti ikut yang itu. Nah, kenapa kalau diploma itu atau? Karena biasanya kalau sudah punya N2, maka EJU-nya nggak perlu. Atau kalau punya EJU minimal nilai segini, N2-nya nggak perlu. Biasanya kayak gitu. Berarti syaratnya antara dua tadi itu ya. Ini khusus untuk diploma. Tapi kalau misalnya S1 biasanya perlu dua-duanya. EJU, mata pelajaran apa-apa, sama N2 atau N1. Gitu ya. Semakin dia universitasnya bagus ya semakin sulit cara masuknya gitu ya. Karena selain ujian tadi itu ada ujian juga dari kampusnya, ada juga wawancaranya gitu. Oke. Tergantung jurusannya jurusan apa. Kalau diploma juga ada sih. Wawancara seperti semua pasti ada wawancara, semua ada wawancaranya. Terus yang membedakan anak ini mau masuk universitas atau diploma ini apa sih? Kenapa? Maksudnya kalau dia kan pasti teman-teman di sini juga bingung. Sebaiknya aku masuk ke jalur diploma atau S1 atau universitas maksudnya? Ya tergantung mau belajar. Nanti setelah lulus kuliah mau ngapain? Mereka mau ngapain? Ya kan? Kalau diploma atau semonggako itu biasanya lebih ke spesialis. Jadi jurusannya kayak game design, gitu ya, robotik, salon, kecantikan, gitu ya. Lebih ke sekolah kejuruan ya sebenarnya. 3D CG itu lebih spesifik. Jadi lebih untuk teman-teman yang mau jadi spesialis. Kalau S1 itu lebih ke generalis biasanya. Ya, misalnya fakultas atau jurusannya itu jurusan ya sama kayak di Indonesia. Misalnya jurusannya adalah jurusan IT. Jurusan desain interior, tetap di dalam jurusan itu ada pelajaran-pelajaran umum gitu ya, kayak PPKN. Kalau di Jepang sih nggak ada PPKN. Kalau di Indonesia kan ada PPKN agama dan sebagainya. Di Jepang tetap ada jurusan-jurusan umum kayak bahasa Inggris gitu ya, nggak ada hubungannya sama jurusan itu, tetap ada. Namanya aja S1 gitu loh. Jadi untuk general dia belajar macam-macam di situ. Jadi kalau S1 ini generalis, diploma itu spesialis sebenarnya. Berarti kalau misalnya anak ini mau ngambil game design itu kan maksudnya diplomatis. Diploma. Nah, itu berarti belajarnya game design doang, berarti nggak ada pelajaran lain gitu atau gimana? Ada, cuma paling ya dikit doang. 5%, 10% gitu ya. Tetap kayak orang-orang Jepang itu gaptek. Jadi habis mereka lulus SMA, SMK itu di kuliah baru belajar Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint kayak gitu. Itu untuk pembekalan aja sebenarnya.
gitu. Cuma kebanyakan ya memang mata kuliahnya sesuai dengan jurusannya apa, karena sudah spesifik gitu. Itu kalau diploma ya. Berarti kalau bisa tak simpulkan itu lebih kalau misalnya mereka mau ambil spesialis masuknya ke diploma, tapi kalau misalnya generalis masuknya ke universitas tadi ini Sensei. Benar. Nah, kalau dulu Sensei masuk yang mana? Masuknya saya mau nggak diploma D4 gitu ya. Jadi D4 ini kalau di Jepang sama di Amerika diakui sama S1, sama kayak S1. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tetap itu masuknya D4. Oh, maksudnya D4. Ijazah dari Jepang itu tetap masuknya D4. Gitu. Dulu akhirnya kenapa Sensei memutuskan untuk ngambil game design? Sedangkan tadi Sensei sempat bilang kalau misalnya sewaktu di Indonesia kuliahnya kan ambil desain interior dan ternyata nggak cocok. Tapi sekarang ini masuk nih ke game design. Secara langsung kan masih di bidang kreatif nih. Apa yang membuat Sensei akhirnya ngambil bidang ini? Kalau game design di Jepang itu pada saat itu kan memang hobinya gambar. Jadi mau itu desain interior, mau itu game design, mau itu desain grafis, semuanya itu gambar. Benar. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan hobi. Nah itu nomor satu. Yang kedua, game design dibandingkan gambar-gambar kayak anime, manga. Kalau di Jepang itu lebih gampang cari pekerjaannya dibandingkan manga sama anime. Soalnya kalau manga sama anime ya kita sekarang lihat aja sudah banyak anime-anime dari yang diadaptasi dari Korea, dari China, mulai masuk Netflix gitu kan. Itu. Makanya kalau di bidang anime sama manga ini persaingannya sudah sangat ketat. Dan kebanyakan, aku dengar-dengar ya, kebanyakan itu mereka kayak lembur gila-gilaan gitu ya, ngawur gitu ya. Black Company. Gitu. Soalnya kan kejar target ya, minggu depannya harus tayang lagi, minggu depannya harus tayang lagi kayak gitu. Kalau desain 3D CG itu masuk bidang yang ya masih normal lah ya, masih normal. Pasti setiap bidang ada namanya Black Company, pasti ada gitu ya. Cuma nggak sebanyak bidang-bidang yang dia memang sudah tanpa ditanya pun udah tahu kalau ini lemburnya pasti banyak gitu loh. Benar banget. Bahkan untuk animator sendiri ini aku juga dengar-dengar kalau misalnya animator Jepang ini mulai pindah ke negara lain karena mereka ngerasa di Jepang ini mereka sangat underpaid. Makanya mereka pindah gitu. Iya. Terus berarti gimana prosesnya dulu Sensei waktu mau masuk kuliah? Kalau Sensei sendiri berarti apakah harus ambil Eiju juga atau cukup dengan bahasa? Dulu Sensei waktu sekolah bahasa dulu itu sampai level apa nih Sensei? Dulu sampai N1 gitu. Cuma waktu daftar kuliah itu belum N1. Soalnya kuliahnya minimal N2. Jadi harus mau nggak mau ngejar N2 di 2017 itu. Kalau nggak dapet ya nggak bisa daftar kuliah gitu. Jadi dua-duanya dulu aku ambil. Eiju ambil, N2, N1 ambil juga, semua diambil gitu. Buat jaga-jaga. Kalau misalnya kuliah itu kan nggak bisa kita ambil satu kuliah berharap masuk langsung kan nggak bisa. Benar. Minimal itu sediakan misalnya 10 list universitas yang mau dikunjungi apa aja. Nomor 1 apa, gagal ganti nomor 2, 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Jalan lah ya istilahnya. Gitu. Jadi ada backup plan-nya gitu ya. Ada backup plan-nya. Jadi otomatis karena ada banyak backup plan, kita nggak bisa mepet-mepet daftar universitas ini. Universitas di Jepang rata-rata masuk itu di bulan 4. Bulan 4 itu masuk masa orientasi mahasiswa. Lulusnya itu Maret. Gitu. Jadi otomatis kalau mau bulan 4 katakanlah tahun 2025 masuk. Berarti lulus dia misalnya 4 tahun ya, 2026, 2027, 2028, 2029. Nah, lulusnya masuknya April 2025, lulusnya 2029 bulan Maret. Gitu. Ya. Sebulan sebelum April. Gitu. Nah, jadi seperti itu sih kalau di Jepang sistemnya. Otomatis kalau mau masuk April itu sudah harus mau siap-siap daftar sekolah itu di bulan 7 atau bulan 8 tahun sebelumnya. Kalau mau masuknya 2025 berarti coba daftar bulan Juli atau Agustus 2024. Hampir setahun sebelumnya lah ya. Persiapannya setahun gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya Juli sudah coba tes ujian di Universitas A nggak lulus, Agustus coba di Universitas B, September coba di Universitas C. Itu bahkan orang Jepang pun sendiri juga gitu. Terutama universitas-universitas yang negeri-negeri itu kualitasnya pasti top kan. Benar. Nah itu semua orang berlomba-lomba masuk itu. Jadi semakin ketat juga seleksinya. Negeri itu jangan diharap kalau nggak benar-benar pintar, nggak bisa, jangan harap langsung masuk sekali coba. Gitu. Nah, sebelum aku lanjut, aku lebih mau tanya dulu Sensei. Berarti
waktu masuk sekolah bahasa ini kan hampir bisa dibilang ya ngulang dari awal ya secara nggak langsung. Ulang dari awal, tapi kapan itu sudah hafal hiragana katakana. Cuma kalau kanji memang belum. Ya, karena terlalu banyak. Benar. Nah, itu teman-teman di sini juga mungkin penasaran. Nah, kalau misalnya di Indonesia, kalau setahu saya ya, itu kalau misalnya mau lulus kuliah sastra Jepang, itu kan sampai N3 itu butuh 4 tahun ya, kurang lebih. Dan saya rata-rata butuh 4 tahun, meskipun ada pasti yang lebih. Itu tadi yang aku bilang, karena S1, misalnya ini, S1 sastra Jepang. Tapi kan nggak terus-terusan dia tiap hari 4 jam sehari belajar bahasa Jepang terus. Ada namanya mata kuliah umum gitu, makanya nggak bisa disamakan. Kalau sekolah bahasa kan memang tiap hari belajar itu terus. Kalau S1 kan memang nggak tiap hari. Ada mata kuliah lain, PPKN, statistika. Oh, yang general itu ya. General. Jadi makanya ya itu memang kurikulumnya gitu ya. Itu kurikulumnya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, Sensei berarti dari awal sekolah bahasa sampai N1 ini butuh berapa lama berarti Sensei? Sekolah bahasa sampai N1 ya. Kurang dari setahun, seingatku. Kurang dari setahun. Soalnya kapan itu kan memang ngejar untuk kuliah itu tadi. Ngejar untuk kuliah. Kalau misalnya dalam waktu setengah bulan, kurang lebih setengah bulan nggak dapat N2 itu nggak nutut sama yang bulan 8 tadi. Bulan 8 kan harus udah daftar. Iya, udah daftar. Terus N1-nya ya berapa? 5 bulan setelah itu kan? 5 bulan setelah itu. Cuma kan kalau dibilang periode belajarnya berapa lama ini kan meskipun katakanlah setahun. Nggak setahun full itu belajar, gitu. Karena ada fokus lain, misalnya, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 belajar, ujian di bulan 7, ujian EJU-nya di bulan 6 tadi. EJU itu biasanya 1 bulan sebelum JLPT. JLPT bulan 7 sama bulan 12 tiap tahun, EJU bulan 6 sama bulan 11. Jadi bulan 1, 2, 3, 4, 5 belajar untuk EJU, bulan 5 EJU ujian. Bulan 6. Bulan 6 EJU ujian, bulan 7 JLPT gitu. Habis itu ya daftar sekolah, bulan 8, bulan 9 fokus untuk daftar sekolah, baru belajar lagi kan N1. Ya. Berarti timeline-nya itu bulan 6 EJU, bulan 7 ini baru ngambil JLPT N2. Bulan 8 fokus daftar sekolah. Terus ambil bulan 9 daftar sekolah juga. N1-nya nanti sudah keterima sekolah baru belajar N1 sekitar bulan 10, bulan 11 gitu ya. Enggak, bukan bulan 10, bulan 9 itu sudah mulai. Belajar. Bulan 7, bulan 8 hunting untuk sekolah. Gitu. Jadi kalau JLPT kan selalu diadakan itu minggu pertama hari Minggu. Benar. Nah, setelah ujian kan masih ada waktu tuh di bulan itu. Makanya itu buat hunting sekolah bulan 7, bulan 8. Pokoknya bulan 8 itu sudah keterima sekolah. Bulan 9, 10, 11 baru ngejar lagi untuk EJU sama JLPT N1 di tahun itu. Makanya setahun ini meskipun katakan 12 bulan, tapi nggak full 12 bulan belajarnya. Karena nggak bisa kalau kayak gitu. Karena ada keperluan juga untuk mengejar sekolah tadi Sensei. Nggak kekejar sekolahnya. Kalau fokus belajar terus gitu nanti malah ya ujiannya bisa lulus, tapi sekolahnya nggak lulus buat apa? Benar. Kurang lebih berarti sebenarnya kalau fokus bahasa kurang lebih 9 bulan sebenarnya Sensei. Berarti kan kalau misalnya aku simpulkan ya Sensei dari 0 sampai N1 itu kurang lebih kan ya kurang dari setahun ya Sensei. Nah, sedangkan di Indonesia ini untuk mencapai level segitu, setahu itu sekitar 7 sampai 10 tahun tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Tapi berarti apakah pembelajaran di Jepang dan Indonesia ini sangat-sangat berbeda sih sebenarnya? Kalau cuma untuk ngejar sertifikat di Indonesia juga bisa. Ngejar kayak misalnya belajar tiap hari. Dulu kan aku belajarnya memang dari pagi ya. Pagi jam 7 sampai jam 12 itu belajar. Habis itu jam 12 sampai jam 1 itu ke sekolah perjalanan. Jam 1 sampai jam 5 belajar di sekolah. Habis itu jam 5 perjalanan ke tempat kerja part time. Jam 6 sampai kerja sampai jam 11, habis itu pulang sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2 belajar gitu. Jadi 5 jam di rumah ditambah 4 jam 9 ditambah pulang kerja 2 jam ya 11 jam kalau kerja. Kalau nggak kerja berarti 16 jam, 16-17 jam per hari. Nah, itu kalau misalnya niat, benar-benar niat di Indonesia pun juga bisa sebenarnya belajar dari Indonesia pun lulus N1 dalam 1 tahun bisa kalau benar-benar tiap hari fokus ke situ ya. Itu nggak ada masalah. Cuma yang membedakan pembelajaran di Indonesia dan di Jepang ya pasti lingkungannya gitu ya. Kalau kita mau belajar dari manapun, mau belajar dari Pocket Nyonggo, mau les gitu ya, mau belajar di sekolah bahasa, mau belajar dari buku atau didak dari YouTube, semua itu kan pada ujung-ujungnya yang kita pelajari untuk persiapan ujian. Berarti artinya itu teori ya. Benar. Ya, mau seberapa banyak pun kita belajar dari teori, cuma kalau itu nggak dipraktekkan ujung-ujungnya lupa lagi.
Sama kayak sekarang kita ngomong bahasa Indonesia. Kenapa kok bisa ngomong bahasa Indonesia? Emang tiap hari belajar buku bahasa Indonesia, buku paket waktu SD, SMP, SMA? Enggak toh. Kenapa kok masih bisa bahasa Indonesia? Karena tiap hari dipakai. Bahasa Jepang juga gitu. Kita belajar teori penting. Kalau nggak ada teori ya prakteknya amburadul. Kosakatanya nggak ada yang tahu. Pola kalimatnya nggak, bingung cara nyusunnya gitu kan. Tapi teori doang nggak cukup. Kalau teori doang cukupnya untuk lulus ujian doang. Gitu. Cuma abis lulus ujian sebulan 2 bulan lupa lagi, percuma gitu. Makanya teori ini yang kita pelajari dari kelas, dari YouTube, dari mana-mana ya, dari buku gitu ya, dari les, itu memang lebih baik dipraktekkan gitu. Ya, yang bisa dilakukan di Jepang yang nggak bisa dilakukan di Indonesia ya praktek tadi. Kita belajar teori dari sekolah. Kalau aku justru lebih banyak bisa ngomong dari part time job tadi. Oh, yang tadi dari jam 6 itu ya. Makanya belajar di rumah, belajar di sekolah, yang dipelajari dari kosakatanya coba kita praktekkan ke orang-orang Jepang kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia gimana prakteknya? Banyak caranya kan. Sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk ngobrol dengan orang Jepang. Benar banget. Ya kan? Cari aja di Google nanti aplikasi ngobrol, cari teman orang Jepang gitu ya, keluar gitu apa aplikasi A, B, C, D, E, coba aja satu-satu cocok-cocokkan apa gitu. Nanti coba praktek dari situ. Apalagi sekarang AI sudah makin canggih juga ya, juga bisa latihan dengan AI. Dengan AI juga bisa. Macam-macam cara belajar. Misalnya nggak punya waktu ya, sehari nggak usah lama-lama, 10-15 menit, 15-20 menit gitu nggak apa-apa. Yang penting tiap hari dilakukan. Konsisten ya kuncinya. Rutin, konsisten. Karena kalau bahasa yang kita belajar secara teori tadi itu memang tujuannya untuk persiapan ujian. Kalau praktek, aku rasa nggak ada yang bisa ngajarin praktek. Oh, kamu kalau kayak gini ngomongnya ini kayak gini ngomongnya ini. Itu nanti akhirnya jadi hafalan lagi. Benar. Ketika mau ngomong, masa ingat-ingat ngomongnya apa ya? Nah, itu kan lama nanti ngomongnya. Gitu. Makanya kalau bahasa itu lebih ke kita membuat habit baru. Kita membuat yang namanya kebiasaan baru. Biasakan ngomong di situ, lama-lama bisa. Makanya ada istilah bisa karena terbiasa itu ya itu. Contoh prakteknya itu di bahasa, olahraga gitu ya, matematika itu bisa karena terbiasa ngitung, terbiasa ngomong, terbiasa gerak badannya untuk olahraga, misalnya basket ya, terbiasa main basket gitu. Beda dengan ilmu-ilmu yang memang kayak sejarah gitu ya. Itu memang hafalan soalnya ya. Geografi, sosiologi itu memang hafalan. Kalau itu memang hafalan. Ibu kota Indonesia Jakarta, ya itu hafalan. Nggak bisa. Ya apa prakteknya? Nggak bisa. Itu kalau bahasa sih bedanya di Indonesia sama Jepang sebenarnya nomor 1 di situ bedanya. Di Jepang lebih banyak kesempatan untuk praktek karena bukannya kita nggak mau pun mau nggak mau jadi kayak gitu. Ya, karena lingkungannya memang seperti itu. Kalau di Indonesia ya harus dipaksa. Ya dengan contoh cari teman orang Jepang tadi. Kalau mau bahasa Jepangnya bagus, mau lulus wawancara gitu ya, memang harus dipraktekkan tadi. Nggak bisa cuma belajar teori aja. Benar. Kalau misalnya teman-teman introvert juga bisa ngobrol dengan AI kan. Juga bisa. Jadi banyak cara ya. Benar, itu nomor 1. Nomor 2 yang membedakan belajar di Indonesia sama di Jepang ya pasti bukunya lebih lengkap di Jepang. Selain buku pun juga materi-materi lebih lengkap di Jepang. Gitu. Kan kalau di Jepang kita ke toko buku nih misal, cari buku belajar bahasa Jepang untuk orang asing, banyak banget gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita cari bukunya kan rata-rata lokal. Ya gitu. Itu yang orang tahu lah. Bukunya lokal. Kalau kita mau cari buku impor ada, tapi mahal gitu. Dari Jastipan lebih mahal. Iya. Saya kemarin sempat awalnya Sensei mau impor buku itu, satu buku sampai 800.000 Sensei. Bisa. Jadi sangat-sangat nggak efisien. Ada yang 400, ada yang 600, ada yang 800 macam-macam. Padahal kalau kita beli langsung di sana itu cuma ya kalau dirupiahkan 200 ribuan. Oh, jauh banget Sensei sebenarnya. Itu paling bedanya antara belajar Indonesia sama Jepang. Sisanya kalau sekedar kayak mau ngejar N1 1 tahun, ya mau di Indonesia mau di Jepang bisa. Kalau cuma sekedar teori ya. Tapi ketika kita ngomong praktek, nah di Indonesia ini harus lebih maksa. Tapi apakah pertanyaannya, kalau sudah di Jepang 3 tahun sama orang yang belum pernah ke Jepang sama sekali, tapi praktek setiap hari, apakah lebih jago yang sudah di Jepang? Belum tentu juga. Kalau dia di Jepang pekerjaannya nggak terlalu banyak butuh ngomong, atau dia kumpulnya sesama orang-orang Indonesia nggak pernah dipakai bahasa Jepangnya, ya juga sama aja. Iya. Sering aku ketemu orang-orang yang misalnya udah pernah magang di Jepang 3 tahun, tapi dilihat bahasa Jepangnya, cuma segitu. Masih kalah loh sama kandidat-kandidat yang sebenarnya dia baru
di Indonesia, belum pernah ke Jepang sama sekali, tapi tiap hari latihan ngomong, punya teman orang Jepang, kalah jauh. Benar banget. Temanku juga ada yang gitu Sensei. Dia juga sekolah bahasa 2 tahun, tapi dia itu kumpulnya sama orang Indonesia terus. Alhasil dia 2 tahun itu udah keluar hampir 200 juta, tapi dia cuma sampai N3, bahkan nggak keterima kuliah. Akhirnya balik Jakarta. Jadi memang kalau misalnya mau ngejar ujian ataupun mau lancar dalam bahasa Jepang, ya kuncinya ya konsisten dan praktek memang ya Sensei sebenarnya. Gitu. Konsisten dan praktek. Jadi kalau teori aja nggak cukup, karena kalau misalnya teori aja ya nggak lama lupa. Benar. Karena cuma belajar teori, nggak pernah dipraktekkan, nggak lama pasti lupa. Ujian selesai lupa. Praktek aja juga nggak cukup. Praktek aja tanpa teori ya pasti ngawur prakteknya. Gitu ya. Kosakatanya ngawur, pola kalimatnya ngawur. Apalagi kalau dari anime doang ya misalnya. Itu. Jadi dua-duanya ini penting. Iya. Nah, ini mungkin pasti ada yang mikir nih Sensei, teman-teman. Dah, berarti kan William Sensei kaya dong bisa kuliah di Jepang. Sedangkan aku gimana Sensei? Aku mau ke Jepang juga nih. Kalau menurut Sensei tanggapannya gimana? Atau mungkin ada nggak cara sih untuk bisa ke Jepang dengan biaya yang lebih minim Sensei sebenarnya? Loh, kalau misalnya waktu aku dulu kan memang belum ada Tokutegino. Ya, benar Sensei. Kan belum ada Tokutegino. Kalau sekarang kan sudah ada Tokutegino. Jadi kita bisa langsung kerja ke Jepang, lulusan SMA, SMK, ya nanti bisa kerja di Jepang langsung. Gitu berarti kan? Langsung cari duit. Itu kalau misalnya mau kuliah di Jepang, belum ada dana, ya kerja dulu. Mau nggak mau harus kerja dulu. 5 tahun kan Tokutegino kan ada 2. TG singkatannya TG ya, Tokutegino, TG1 sama TG2. TG1 level staff, TG2 itu manajerial, mau itu supervisor, asisten chef, head chef, asisten manajer toko, mandor, itu semua manajerial level ya. Gitu. Jadi kalau mau dari TG1 ke TG2 harus naik jabatan dan biasanya direkomendasikan sama perusahaan. Gitu. Nah, otomatis TG1 5 tahun, kalau TG2 bisa bebas selama ada kontrak. Perpanjang terus ya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau kuliah di Jepang, suatu saat kuliah di Jepang ya cari duit dulu dari situ. Itu kan TG dulu. Ya kan? Ambil TG. TG itu untuk pekerjaan-pekerjaan blue collar. Atau dia itu pekerjaan lapangan ya. Restoran, perawat, pabrik gitu ya, pertanian, peternakan, perikanan, semua itu namanya pekerjaan-pekerjaan yang tercangkup dalam TG. Gitu ya. Nanti cari aja bidang-bidang pekerjaan yang ada di dalam Tokutegino gitu ya. Nanti keluar semua gitu. Di Google itu lengkap sudah. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kepengen kuliah di Jepang tapi belum ada dananya, ya itu solusinya cari duit dulu. Kerja dulu, baru nanti apply kuliah. Cari duit dulu, tabung, apply kuliah. Itu kalau mau kuliah. Atau kalau misalnya berubah pikiran, ya udah naik jabatan, ya udah lanjut aja TG2. Misalnya ya tergantung nanti kedepannya mau ngapain gitu loh. Kuliah itu beneran perlu apa enggak gitu loh jadinya. Misal dia mau kerja kantor nih Sensei, kan itu berarti pekerjaan, kalau tadi kan Tokutegino kan lebih ke blue collar ya, atau pekerjaan lapangan. Nah, kalau misalnya kerja kantornya kan white collar, itu berarti sebenarnya apakah perlu kuliah Sensei? Kuliah itu penting nggak sih sebenarnya? Kerja Kijinkoku atau white kalau blue collar tadi atau kerja lapangan itu kan sebutannya Tokutegino bahasa Jepangnya. Tapi kalau untuk kerja kantoran atau white collar itu sebutannya Kijinkoku. Nah, Kijinkoku itu singkatan dari Gi-nya itu Gijutsu, artinya engineering biasanya. Orang sebutnya engineering. Ya, pekerjaan yang berkaitan dengan teknis ya, seperti teknik komputer, teknik industri, teknik sipil, itu semua masuknya Gi. Kijinkoku punya Gijutsu. Jin-nya itu Jimunji Shiki atau humaniora. Ya, marketing, sales, HR, finance, recruitment staff itu biasanya masuknya Jin. Jimunji Shiki. Koku atau Koku Saigyomu itu international service atau bahasa Indonesia hubungan internasional, HI gitu ya. Pekerjaan yang membutuhkan lebih dari satu bahasa Inggris, Jepang, bahasa Jepang, Indonesia dan sebagainya gitu ya. Ya seperti staff TSK gitu ya, translator, ekspor impor itu biasanya masuk ke Koku. Gitu. Jadi Kijinkoku ini juga dibagi jadi 3 tadi. 3 jenis ini ya. 3 jenis ini gitu. Nah, apakah pekerjaan Kijinkoku ini perlu kuliah? Ya pada umumnya iya. Pada umumnya. Apakah bisa lulusan SMA kerja Kijinkoku? Ya
mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tergantung imigrasi. Cuma pasti akan lebih sulit. Butuh pengalaman misal 5-10 tahun di bidang itu. Gitu. Karena kalau lulusan SMA SMK ya itu dari imigrasi Jepangnya itu yang agak sulit ya. Mungkin bisa tapi agak sulit. Mungkin sudah ada kasus beberapa yang lulusan SMA SMK kerja Kijingoku tapi masih sedikit case-nya. Paling aman adalah kalau punya ijazah S1 atau diploma gitu ya. Diploma kan nggak mesti D4, D2, D3 culinary arts, mau jadi chef di Jepang gitu kan. Ambil sertifikasi di Jepang itu kan bisa. Benar. Nggak ada masalah gitu. Jadi lebih aman kalau memang kuliah. Gitu. Berarti buat teman-teman kan sekarang sebenarnya gimana Sensei? Hashtag kabur aja dulu. Ini kan sebenarnya salah satu hashtag yang menginspirasi teman-teman untuk bisa kerja di Jepang. Nah, karena dengan jalur Tokutei Gino ataupun mungkin kita dengannya magang ya, mungkin ini kan dua yang berbeda. Tapi syarat masuknya ini lulusan SMA dan SMK. Otomatis mereka kan menganggap wah kuliah ini secara langsung nggak penting. Oh misalnya ya aku SMA SMK aja bisa masuk Tokutei Gino. Gimana menurut Sensei mengenai tanggapan itu? Mengenai hal ini? Kuliah penting atau enggak ya tergantung dia 10 tahun 20 tahun ke depan mau ngapain. Gitu. Kalau misalnya tujuan dia adalah mau bisnis, buka restoran sendiri gitu ya, mau ngambil ilmu sebanyak-banyaknya di Jepang, ya udah ambil TG1 ya kan, coba kejar naik jabatan misalnya jadi asisten manajer, dari situ belajar financingnya, mau belajar marketingnya restoran itu, mau belajar kayak manajemen people manajemennya di situ gitu ya, macam-macam dia belajar macam-macam, jadi manajer toko dan dari situ dia lanjut lagi 10 tahun, total 15 tahun di Jepang, 5 tahun TG1 sama 10 tahun TG2. Habis itu dari situ dia bikin restoran di Jepang, ya nggak masalah. Maka dari situ nggak perlu kuliah, gitu. Cuma kalau nanti 15-20 tahun ke depan si anak ini kepinginnya, oh saya pengen kerja kantoran, jadi apa? Oh jadi IT. Kenapa kok jadi IT? Karena saya pengen buat sesuatu gitu ya. Saya pengen membuat sebuah aplikasi yang dipakai banyak orang kayak gitu ya. Mungkin ya awalnya dia nabung dulu TG1, habis itu kuliah baru kerja kantoran gitu. Gitu. Kalau kuliah lebih baik kuliah di mana, di Indonesia atau di Jepang. Nah kalau sudah terlanjur di Indonesia ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti ambil jenjang lebih tinggi di Jepang. Itu S2 atau S3 gitu kan, atau ambil diploma 2 gitu di Jepang. Kalau bisa itu. Gitu. Kenapa? Karena ya ketika kita covernya adalah lulusan Jepang, ya pasti lebih diutamakan, diprioritaskan daripada lulusan negara lain ya. Karena kalau Jepang sama Indonesia, Vietnam, Myanmar, itu kan masih di bawahnya kita daripada Jepang. Jepang itu kan setaranya ya paling sama Korea, China gitu kan. Di atas itu kan Amerika, US. Kalau lulusan Amerika, US gitu ya, masuk Jepang itu lebih gampang. Tapi kalau lulusan negara yang masih di bawah Jepang, yang masih berkembang, masuk ini ya lebih susah prioritasnya. Pikirannya gini loh, lulusan kita aja standarnya segini. Ngapain kita pilih orang yang standar lulusannya segini? Di bawahnya. Kalau lulusan standar Amerika ya masih nggak apa-apa kita terima orang mereka pendidikan lebih atas dari kita gitu kan. Makanya kalau bisa itu dua cara masuk kerja kantoran di Jepang. Kalau fresh graduate ya coba cari jenjang lebih tinggi di Jepang. Ya S2, S3 gitu ya, atau diploma kuliah lagi di Jepang gitu. Itu kalau fresh graduate. Tapi kalau S1 Indonesia tapi pengalaman banyak di Indonesia, misalnya jadi senior developer ya, senior engineer gitu ya. Back end, front end bisa, full stack gitu ya. Dia bisa Java, semua bahasa programming banyak bisa. Terus pernah kerja di perusahaan yang besar gitu ya, katakanlah perusahaan yang semua orang tahu gitu ya. Dia dari Singapura. Nah, ini bisa masuk ke perusahaan Jepang lebih gampang daripada fresh graduate tadi. Gitu. Jadi cara bersaing orang Indonesia kalau mau kerja kantoran di Jepang ya antara masuk di entry level tapi lulusan Jepang. Entry level itu untuk fresh graduate, atau masuk di career level tapi ya pengalamannya harus pengalaman yang bagus gitu. Kalau pengalaman baru 1, 2, 3 tahun dia nggak dilihat, nggak seberapa dilihat gitu ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang ya udah apa kita terima fresh graduate gitu. Cuma ya kalau dibandingkan perusahaan yang butuh orang yang sudah berpengalaman, lebih banyak yang butuh orang yang sudah berpengalaman gitu. Meskipun entry level sih. Nah, kalau entry level kan nggak bisa berpengalaman soalnya fresh graduate. Itu tapi kemungkinan keterimaannya masih bisa nggak sih sebenarnya? Ya bisa-bisa aja. Jadi gini,
Kalau mau kerja kantoran di Jepang itu ada dua, entry level sama career level. Kalau entry level, ya entry level itu S1 dari mana gitu ya. Kalau misalnya dia S1 dari Indonesia ya jelas kalah sama S1 Jepang, ya kan? S1 Jepang kalah sama S1 Amerika. Makanya kalau fresh graduate agak susah kalau bersaing sama lulusan-lulusan Jepang yang lain atau lulusan yang lebih tinggi dari Jepang. Kalau career level, ya kita mainnya bukan di lulusan, kita mainnya di pengalaman, seberapa banyak pengalaman, sejago apa skillnya, gitu loh. Makanya kalau orang Indonesia mau kerja kantoran Jepang ya pilih salah satu, mau masuk entry level coba kuliah lagi di Jepang, mau cari career level banyakin pengalaman. Sekarang pertanyaannya tuh, Sensei sendiri kan kuliah, sekolah bahasa di Jepang, kuliah sampai D4, 4 tahun kan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak lanjut kerja di Jepang, Sensei? Itu karena nggak direncanakan. Itu kesalahan orang, termasuk aku, ya karena nggak direncanakan. Oke, coba dari dulu direncanakan ya. Ngapain aku kuliah di Jepang? Mending ya sekolah bahasa terus udah bangun Pocket Nihongo ini. Nah, awalnya kepikiran untuk bikin Pocket Nihongo ini dari mana? Secara nggak sengaja, semester 3 atau semester 4 kuliah. Secara nggak sengaja, pertama awal itu mulai dari apa? Ya buat Instagram biasa gitu ya. Buat Instagram biasa, upload konten-konten di situ. Ternyata cepat. Zaman itu masih cepat Instagram. Nggak salah ya sekarang ya. Yang lebih sulit dulu itu, zaman dulu itu lebih cepat untuk bangun Instagram. Jadi itu dalam 1-2 bulan itu sudah 10.000 followers. Dari situ coba bikin online course. Kapan itu bukan online course yang kata muka Zoom. Oke. Masih ya kualitasnya masih juga kurang ya. Jadi aku bikin sendiri, desain di PowerPoint gitu ya, terus rekam, udah videonya dijual gitu. Seputar itu. Dari situ berkembang 6 bulan 7 bulan jalan gitu, udah lumayan gitu ya. Akhirnya dari situ berhenti dulu part time ya. Part time berhenti, fokus ke situ. Ya udah sampai sekarang jadinya. Akhirnya dulu awalnya sekolah sambil sampingan ya, Pocket Nihongo. Akhirnya jadi fokusnya Pocket Nihongo, sekolahnya sampingan. Karena kebalik ya segini ya. Karena ya nggak direncanakan itu. Itu nggak direncanakan. Itu akan lebih baik kalau misalnya sudah ada rencana dulu dari awal. Semester keempat tuh berarti tahun kedua ya? Semester kedua. Tapi tetap dilanjutin sekolahnya. Harus lanjut, nanggung. Pokoknya udah keluar banyak juga. Sekarang di Pocket Nihongo sendiri udah berapa murid sih? Berapa murid ya? Nggak tahu ya. Nggak ngitung ya. Ribuan mungkin? Kalau dihitung dari yang zamannya online course video lah, kalau video iya udah ribuan. Oh, oke. Nah, sekarang Pocket Nihongo fokusnya kemana sih berarti? Apakah belajar bahasa atau ada program lain nih? Ya tetap mainnya itu di bahasa. Mainnya kita itu Pocket Nihongo adalah pelatihan secara online untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang. Fokusnya tetap di situ. Cuma ketika kita tanya murid kita kenapa mau belajar bahasa Jepang gitu ya, kan ada konsultasi ya. Nah, kebanyakan itu ya memang karena kerja ke Jepang gitu kan. Mau kuliah ada tapi sedikit. Kebanyakan maunya kerja ke Jepang. Dari situ 2023 pertengahan atau 2024 awal ya, kita baru mulai kelas lewat Zoom. Akan lebih fokus belajarnya. Bedanya apa, gimana apa sih? Sedangkan kalau dulu kan ya bapaknya kita udah bikin materi ini tinggal kasih ke teman-teman aja. Tapi kenapa sekarang akhirnya pindah nih ke Zoom? Karena satu, banyak yang akhirnya cuma beli tapi nggak dibuka. Oke. Gitu ya. Banyak yang akhirnya beli tapi udah digeletain gitu aja, nggak dibuka videonya gitu. Dan kita pun juga nggak bisa nge-track juga progresnya sampai mana sih, sampai mana itu kita nggak bisa nge-track gitu. Kayak lewat Zoom ini aku rasa lebih cocok gitu ya, lebih cocok untuk teman-teman karena kadang itu kalau sudah ada jadwalnya ya, ayo tanggal segini jam segini kita Zoom, tanggal segini sampai sini Zoom, itu lebih cepat efeknya karena terpaksa mau nggak mau ya harus ikut kelas, udah bayar masa nggak ikut kelas. Kalau video kan ya udah hari ini lihat video, malas minggu depan ikut lihat video lagi, minggu depannya lagi sibuk, minggu depannya lagi sibuk, minggu depannya lagi baru buka lagi, udah lupa lagi dari awal. Kalau kelas Zoom kan kita udah tertata jadwalnya dari kita, jadi orang harus ikut gitu kan. Kalau
daftar ya ikut. Makanya kita tawarin mau kelas pagi atau kelas malam. Kelas pagi jam 10 sampai jam 12, kelas malam jam 19.30 gitu ya startnya. Kelas itu biasanya 1 sampai 1,5 jam, tergantung materi lah ya. Kalau lama bisa sampai 2 jam juga. Tergantung materinya sepadat apa waktu hari itu ya. Tergantung materi ya. Tapi kalau misalnya udah ditanya, oh nggak ada pertanyaan, ya udah selesai kelasnya. Itu akan jauh lebih efektif daripada video. Itu kalau dari pengalamanku seperti itu. Karena sempat juga cuma jual video pembelajaran gitu toh. Gitu. Tapi ya Jadinya malah ya nggak ada hasilnya. Jadi mereka ini secara langsung buang-buang uang sebenarnya. ya kalau gitu saya juga. Kalau buat kita ya enak, jangan terus gitu ya. Cuma pada ujung-ujungnya ketika kita mau naik level lebih tinggi, mau cari investor dan sebagainya, investor tanya, oke, berapa murid kamu yang sudah lulus tes bahasa? Ya kita nggak bisa jawab sehari ketika beli ini berapa bulan kemudian videonya selesai, nggak bisa jawab karena nggak bisa di tracking. Dan kita juga nggak bisa ngejar-ngejar mereka, ayo lihat video. Sebenarnya ini sistemnya memang self-learning tapi kan. Self-learning, makanya kita nggak bisa. Kita nggak ada yang namanya data, itu nggak ada. Itu makanya daripada kayak gini, nggak terarah gitu ya. Udah jadi satu aja, mau ikut kelas, adanya kelas ini, jam segini. Mau ikut, ayo gitu. Nah kalau sudah ikut ya, dia mau nggak mau harus ikut, sudah bayar kok. Iya, saya awalnya juga. Kalau video kan meskipun sudah bayar, nanti aja bisa. Sebenarnya videonya akses umur hidup. Kalau ini lebih interaksi secara langsung ya. Kenapa kok nggak bikin offline sih? Kenapa nggak bikin offline ya? Karena murid kita kebanyakan kerja. Jadi mereka pagi sampai sore kerja, malamnya ini kelas. Kalau buat offline itu bisa sih, tapi nggak ada asrama. Nah cuma repotnya adalah ya kita belum tahu ya orang ini banyakan di mana. Iya. Kita mau buka di Surabaya itu kan juga luas. Surabaya Barat, tapi kebanyakan ternyata marketnya Surabaya Timur. Nah, mau ke Barat masa mondar-mandir nggak kita sediakan asrama. Lah kebalikannya kalau kita sediakan asrama, orang-orang ini kerja, masa suruh nginep gitu kan? Iya, dan biaya pun pasti beda ya. Biaya sudah pasti beda dan nggak mungkin kita bilang mereka, oh kamu resign aja itu. Ya, yang biaya hidup dia sendiri siapa? Gitu. Makanya ketika kita ditanya ya, prioritas sekarang apa? Kerja di Indonesia atau kerja di Jepang? Prioritasnya ya kerja di Indonesia. Kerja ke Jepang ini sampingan. Itu karena kalau dia tinggalkan kerja di Indonesia, jangankan kerja ke Jepang, ya dia hidup sehari-hari aja nggak bisa gitu loh. Benar. Itu makanya prioritas utamanya tetap ya kerjaan yang sekarang, jangan resign. Itu kerja ke Jepang ini sampingan, sambil belajar, sambil ujian, dapetin sertifikat, sambil wawancara. Resignnya kapan? Resignnya 1 bulan sebelum kerja ke Jepang. 1 bulan aja sebelum itu. Jangan resign sekarang. Kalau kamu resign sekarang, terutama yang sudah punya anak, udah punya istri, walaupun dia kepala rumah tangga, nggak mungkin resign. Iya, nggak mungkin resign. Nggak mungkin. Tapi kalau memang baru lulusan SMA, masih kebanyakan yang ditanggung orang tua gitu ya, atau sudah punya dana darurat cadangan gitu ya, mungkin tipe-tipe yang tinggal di asrama cocok gitu ya. Gitu. Plus jadi, minus ya sebenarnya. Iya, beda orang beda. Jadi kalau misalnya online memang lebih satu hemat biaya, terus dia memang enaknya bisa sambil kerja sebenarnya. Bisa sambil kerja, ya inilah istilahnya. Satu pasti hemat biaya, nggak perlu biaya asrama dan biaya gedung dan sebagainya. Kita pun juga akan lebih hemat, bukan cuma muridnya, kita sendiri juga hemat, nggak usah mengeluarkan biaya listrik dan sebagainya. Yang kedua, ya bisa sambil kegiatan lainnya. Karena kelasnya kan malam sampai, ya malam atau pagi ya. Sisanya dia mau belajar kapan, mau ngulang materi kapan ya. Terserah dia. Mau kita belajar kelas online, offline, buku, YouTube, semuanya, tetap nggak mungkin kita sekali lihat langsung hafal semua. Tetap harus ngulang lagi. Nah, jam ngulang ini sebanyak apa, cara belajarnya gimana, dan macam-macam gitu ya. Itu ya kandidat sendiri yang harus menentukan. Gitu kan. Benar. Makanya itu jangan kita persulit itu. Kelasnya ya cukup ya 1,5 sampai 2 jam gitu ya misalnya. Udah sisanya pokoknya kita kasih PR, terserah mau selesai kapan. Bukan terserah mau selesai kapan. Terserah kamu mau kerjakan kapan, pokoknya deadline-nya segini gitu kan. Oke, tetap ada deadline-nya biar bisa di-track lah ya Sensei. Karena aku sendiri kan juga buat Pocket Nyongo tadi pas di Jepang. Kita sudah WFH itu sudah hampir 6 tahun. Dari 2019 sampai sekarang
Udah hampir 6 tahun kita WFH terus. Dan nyatanya jalan. Itu. Dulu aku juga pernah WFO ketika part time, pernah juga WFH ketika Pocket Nyonggo. Ketika ditanya lebih enak mana WFH sama WFO, menurutku lebih enak WFH dari rumah. Kerja dari rumah. Nah, sama juga belajar langsung ke tempat sama belajar dari rumah lebih enak mana ya? Kalau menurutku dari rumah. Nah, itu gimana Sensei? Menurut teman-teman yang saya kan juga sering dengar mereka bilang, wah saya nggak bisa online karena nggak fokus dan sebagainya macam, saya bisanya offline. Ya gampang, nggak usah di Pocket Nyonggo, cari LPK dekat rumah kamu. Gitu. Kita kan nggak pernah memaksa, oh kamu harus di Pocket Nyonggo, nggak pernah. Mau join silakan, nggak ya cari aja sendiri di dekat rumah gitu kan, banyak sekarang. Ya kan, tempat kursus gitu kan bukan cuma aku doang, kan banyak di Indonesia, cari di mana-mana ada. Nah, pertanyaannya kenapa kok murid-murid ini kan pasti ada banyak pilihan nih, ada banyak banget lembaga di Indonesia. Kenapa mereka harus milih Pocket Nihongo, Sensei? Nggak harus. Sebenarnya nggak harus. Bebas. Mau milih di mana ya bebas. Mau di Pocket Nihongo boleh, mau di LPK boleh, mau di sekolah bahasa boleh, mau belajar otodidak juga boleh. Bebas. Kalau belajar itu nggak ada masalah. Mau di mana aja. Yang penting hasilnya kan. Cuma menurut Sensei apa yang membedakan Pocket Nihongo dari lembaga lain? Lembaga yang mana dulu? Kalau sama lembaga offline ya beda lah. Marketnya juga sudah beda. Market kita kan memang orang-orang yang lagi kerja, gitu kan? Gitu. Jadi satu dari market sudah pasti beda, gitu kan? Yang kedua, kalau Pocket Nihongo memang ini ya berdasarkan dari materi-materi yang pernah aku dapat di Jepang. Dari situ kita susun lagi. Ya memang nggak sempurna, nggak pasti ada yang nggak sempurna ya. Tapi itu kan akan kita perbaiki terus gitu. Makanya nanti ada program baru lagi, yang lama diupdate gitu ya. Program baru itu bukan menambah program baru jadi pilihannya ABC. Ya misalnya pilihannya A, ya tetap jadi A tapi jadi A+, gitu. Ditingkatkan kualitasnya. Gitu. Nah, bicara mengenai kualitas kan sebenarnya Pocket Nihongo ini makin lama makin besar sih, apalagi dari 2019. Nah, Sensei sendiri pernah khawatir nggak kalau misalnya mungkin dari awal misalnya kita cuma 1 murid, 3 murid, 10 murid, ini kan kualitas itu sangat bisa kita jaga kontrolnya, bisa kita kontrol banget lah. Tapi kan sekarang murid ini udah ribuan Sensei. Apa nggak takut kualitasnya itu bisa menurun? Kita ada ini ya, angket. Kita ada angket. Jadi di situ itu untuk menilai guru sama produknya itu sendiri. Dari situ kita rata-rata nilainya segini, gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu nih nilai segini ini bagus apa nggak sih sebenarnya. Nah, makanya dari situ aku coba research. Kalau misalnya di bisnis bidang edukasi itu rata-rata nilainya berapa, minimal berapa, kita masih above average. Gitu. Jadi tujuan produk-produk baru yang nanti aku bilang itu produk upgrade lah ya bilangnya. Upgrade itu tujuannya untuk ningkatin nilai itu, gitu. Jadi kalau nilai-nilai itu ada nilai yang below average, above average gitu ya, sama excellent gitu ya. Sekarang masih above average bukan excellent. Dan itu yang masih akan ditingkatkan terus biar nanti ke situ. Jadi kalau ngontrol kualitas ya biar data aja yang berbicara. Karena murid-murid ini kan kita angket semua. Tetap setelah kelas ya. Feedback terus, evaluasi terus lah. Feedback terus. Kita dengarkan kayak misalnya ada komplain kayak gurunya kemarin kayak gini. Oke, kita lihat rekaman dulu bener apa enggak. Kalau bener ya kita tegur gurunya. Kalau enggak bener ya rekamannya ada bukti rekaman kan. Setiap kelas itu pasti direkam. Ya, ada recordingnya. Kalau enggak bener ya coba ditanya muridnya kenapa kok kemarin ngomong gitu. Iya, itu bener banget sih. Memang apalagi serba online ya. Jadi mau nggak mau memang harus di-record juga buat tahu apa yang harus kita evaluasi juga nih. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Sensei udah ada Pocket Nihongo, udah besar nih, kenapa kok Sensei akhirnya buat personal branding? Kenapa buat ini akun William Desuyo sebenarnya? Pertama ya untuk lebih ini lebih banyakin orang yang tahu. Ya kan? Brand awareness ya berarti ya. Dan di Pocket Nihongo kan nggak bisa aku terus yang muncul. Kalau aku terus yang muncul suatu saat nggak ada yang namanya William, ya Pocket Nihongo nggak jalan. Makanya sekarang kalau lihat Pocket Nihongo kan sudah hampir nggak ada aku muncul gitu. Nah makanya buat brand awareness ini ya memang buat akunku sendiri yang dimana di situ aku lebih bebas untuk ngomong. Kalau Pocket Nihongo kan nggak sebebas itu, karena ada guideline-nya sendiri, ada patokannya sendiri. Pocket Nihongo itu
kepingin jadi brand yang dikenal seperti apa itu ada sendiri. Ya beda, Pocket Nyonggo, William ya William gitu kan. Oh, William ini lebih tempat mainnya Sensei ya, bebas berekspresi. Bebas, itu lebih bebas gitu. Kayak misalnya aku mau story terus tulis ABCDEFG gitu ya. Nggak usah didesain pun bisa aku posting. Kalau di Pocket Nyonggo kan nggak boleh kayak gitu. Karena itu akan mengurangi estetika brandingnya nanti. Iya, benar. Nah, jadi adanya akun-akun William Desuyo itu ya memang untuk itu. Satu untuk memperluas, ya kan, biar lebih banyak lagi yang kenal. Ya yang kedua, ya memang untuk untuk aku sendiri lebih bebas. Oke. Gitu. Kalau pembahasannya apa biasanya Sensei yang di akun William Desuyo ini sebenarnya? Tujuannya itu untuk membahas apa sebenarnya Sensei? Ya membahas lebih ke kerja ke Jepang ya kalau sekarang. Mungkin kedepannya mungkin ada kuliah ke Jepang, itu mungkin ada macam-macam. Oke. Cuma sekarang lebih ke kerja ke Jepang sih. Fokusnya ke Tokotekino memang. Sekarang ya. Tapi sudah mulai masuk dikit-dikit ke kerja kantoran juga karena ada lokernya juga. Macam-macam. Belakangan yang dapat itu sales, translator, staff TSK, ekspor impor, terus IT, desain sama web design itu ada lokernya belakangan ini. Cuma cari kandidatnya susah setengah mati. Itu tadi yang masuk ke Gijinkoku itu ya Sensei? Masuk ke Gijinkoku. Terus untuk job tadi itu dapat dari mana Sensei? Kalau job itu dari Mirai gitu. Jadi tadi kan pas perkenalan diri itu ada Pocket Nyonggo dan Mirai Chizu, ya kan? Kalau Pocket Nyonggo itu memang lembaga untuk teman-teman belajar bahasa Jepang. Mirai Chizu itu singkatannya Mirai Chizu itu sebenarnya Employment Placement Service Provider, singkatannya kita sebut EPSP. Nah, kalau mau gampang ngomongnya recruitment agency lah, gitu ya. Jadi memang tugas kita, kita terima permintaan dari klien perusahaan Jepang ini, mereka mau tenaga kerja di bidang apa, berapa orang, usia berapa, gitu ya. Spek-speknya dikasih, kita yang cari, gitu. Jadi kita carikan kandidat untuk klien yang butuh kandidat, gitu. Oke, job matching ya anggapannya secara langsung. Terus bedanya EPSP ini sama mungkin yang teman-teman tahu TSK itu apa Sensei? Oke, jadi untuk kerja Tokutekino di Jepang itu kan ada 3 tahapan. Pre-placement, placement, sama post-placement. Oke. Pre-placement ini apa yang dilakukan? Ya ini belajar, ujian, conversation gitu ya. Pokoknya belajar dan ujian ini pre-placement. Oke. Ya, tanggung jawabnya siapa ya? Tanggung jawab sendiri kalau dia otodidak gitu ya. Terus dia bisa ikut les-lesan, dia bisa ikut LPK, sekolah bahasa. Mau dimanapun bebas. Gitu. Yang penting tugasnya adalah belajar gitu ya. Hasilnya 3. Dapatkan sertifikat bahasa JFT atau JLPT, dapatkan sertifikat SSW sesuai bidang, misalnya SSW bidang restoran ya ujian SSW restoran, perawat ya SSW perawat dan seterusnya gitu ya. Dan hasil yang ketiga komunikasi lancar dalam bahasa Jepang agar bisa ikut wawancara. Okay. Nah itu tahapan pre-placement gitu ya. Jadi ranahnya lembaga-lembaga pelatihan, ranahnya sekolah bahasa itu di situ. Oke. Gitu. Nah, tahapan kedua itu adalah placement. Placement itu penempatan bahasa Indonesianya. Kalau mau kita gampang orang sebut ini job matching. Gitu ya. Jadi job matching mulai apa aja yang dilakukan dalam tahapan placement ya. Pertama mulai dari jobnya, yang kedua habis itu wawancara lulus tanda tangan kontrak, habis itu medical check up, bikin paspor, ngajukan COE turun nanti BPJS PMI, EID, visa, tiket sampai berangkat itu tahapan placement. Jadi semua pengurusan dokumen, habis itu pengenalan ke perusahaan Jepang ini tugasnya EPSP. Nah kalau untuk placement itu ada 3. Tiga cara kalau di Indonesia per sekarang kita bicara ya. Ini masih di bulan Juni 2025. Itu sekarang masih ada 3. Nggak tahu nanti jadi 4 atau berkurang jadi 2 malahan. Gitu kita nggak tahu. Tapi sekarang ini masih ada 3 caranya kalau di Indonesia. Gitu ya. Satu adalah dengan cara mandiri. Gitu ya. Ya kan? Mandiri itu apa? Mandiri itu adalah langsung ke EPSP di Jepang. Oke. Tanpa melalui agen di Indonesia. Gitu ya, jadi langsung ke EPSP di Jepang. Jadi anaknya langsung kontak. Nah, contoh EPSP ya tadi kalau Mirai Chizu gitu ya. Contohnya Mirai Chizu gitu ya. Jadi bisa langsung ke Mirai Chizu bisa. Gitu. Atau EPSP lain gitu ya. Nah, yang kedua, kalau tadi yang kita bilang itu cara mandiri karena memang kandidatnya langsung kontak ke situ gitu ya. Yang kedua itu adalah cara P2P.
gitu ya. P2P itu melalui agen yang kita sebut P3MI. Ya, mungkin bukan agen juga ya. Apa yang ngomongnya ya? Lembaga ya, lembaga. P3MI itu singkatan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia yang dulu mau kerja ke luar negeri ya, ke Hong Kong, Taiwan, Dubai, Saudi gitu ya, Singapura dan sebagainya, biasanya mereka melalui yang namanya P3MI ini. Gitu. Zaman dulu sebutannya PJTKI. Oh ya, benar. Sekarang namanya P3MI gitu ya. Jadi melalui agen atau melalui lembaga pemberangkatan. Nah, nanti lembaga pemberangkatan ini yang carikan EPSP gitu. Mereka berpartner dengan EPSP, tapi berangkatnya melalui lembaga gitu. Jadi kandidatnya nggak langsung cari EPSP-nya, tapi melalui lembaga ini, lembaga yang cari nanti gitu. Seperti itu. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah G2G atau lewat pemerintah, government ya. Nah, itu bisa langsung ke programnya pemerintah KP2MI gitu ya. Nah, itu tapi namanya program pemerintah ya, pasti ada plus minusnya. Plusnya memang biayanya jauh lebih murah gitu ya. Fasilitasnya banyak gitu. Cuma biasanya memang seleksinya lebih ketat. Ya sama kayak beasiswa pemerintah sama beasiswa swasta pasti lebih sulit pemerintah gitu ya. Gitu. Makanya untuk placement itu ada 3 cara ini. Ada 3 cara ini gitu ya. Plus minusnya juga ada masing-masing gitu. Kalau pemerintah tadi sudah aku sebutkan plus minusnya, P2P yang pakai P3MI ya pasti harus bayar biaya lembaga, biaya lembaganya macam-macam, beda P3MI beda gitu pastinya. Gitu. Tapi biasanya ada P3MI yang menawarkan jasa terima beres kayak misalnya visanya diurusin, EID BPJS semua diurusin, BPJS PMI gitu ya. Ya. Gitu. Kalau mandiri memang semuanya diurus sendiri gitu ya. Cuma dia biayanya jauh lebih murah karena langsung ke EPSP Jepang, langsung ke recruitment agency yang di Jepang tanpa melalui lembaga dari Indonesia. Gitu. Cuma memang semuanya harus urus sendiri. Gitu. Visa bikin sendiri, BPJS, EID semua bikin sendiri gitu ya. Jadi otomatis ya agak repot dikit gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit untuk menyiapkan dokumen-dokumen itu, nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi sebenarnya jangan khawatir, mandiri pun masih bisa gitu ya, masih bisa mandiri itu masih bisa, bukan sesuatu yang sangat mustahil gitu ya, masih bisa. Itu selama diajarkan bisa kok, nggak masalah. Gitu. Tapi nggak ada masalah mau lewat P3MI. Kalau lihat P3MI ini ternyata dia punya banyak job ya, lewat situ juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Tergantung muridnya memang mau kemana. Benar, tergantung mereka masing-masing mau kemana gitu ya. Jadi otomatis itu adalah tahapan placement gitu ya. Tahapan yang ketiga post placement. Nah, ketika anaknya sudah sampai di Jepang gitu ya, mulai dari buka rekening bank, ngurus pajak, ngurus asuransi, serah terima kunci tempat tinggal gitu ya, dan lain sebagainya, mau SIM card HP dan sebagainya gitu ya, itu nanti ada lembaga yang ngurusin, namanya TSK tadi. Nah, TSK itu bahasa Jepangnya itu Toroku Shenkikan, disingkat TSK. Kalau bahasa Inggrisnya RSO, Registered Support Organization. Nah, namanya juga support gitu ya. Tugasnya untuk support ketika kandidat udah sampai di Jepang. Biasanya ada jasa penjemputan di bandara juga, diantarkan ke perusahaan, diuruskan rekening banknya, buka rekening bank Jepang gitu ya, SIM card HP Jepang, terus pajak, asuransi, kelurahan, semua nanti dibantu sama yang namanya TSK ini. Termasuk ketika dia sudah di Jepang 2 bulan 3 bulan sekali perlu konsultasi biasanya di TSK. Untuk TSK ini ngelaporkan ke imigrasi. Nah, kandidat ini sekarang kayak gimana gitu. Kan harus ada laporan itu ketika sudah sampai Jepang. Biar tahu murid ini seperti apa kan. Jadi nggak asal kayak masuk Jepang udah nggak ada yang ngurusin gitu, nggak. Ya TSK ini memang kewajibannya untuk dia lapor ke si imigrasi Jepang gitu. Jadi tahapannya untuk kerja Tokuteki di Jepang itu ada 3 tahapan tadi. Pre-placement, placement, dan post-placement. Nah berarti kalau secara singkat menurut saya sebenarnya TSK dan EPSP ini apa sih? Kalau secara singkatnya? EPSP itu untuk nyarikan job matching, job matching. TSK lebih ke penjemputan dan pengurusan lah di Jepangnya. TSK lebih ke support ketika dia sudah di Jepang. Gitu. Jadi, cuma TSK yang juga merangkap izin sebagai EPSP, ya biasanya dia juga ngajukan jobnya juga. Cuma yang bahaya itu adalah ketika TSK tidak punya izin EPSP mengenalkan job, yang nggak jelas gitu jadinya. Berarti kalau misalnya TSK ini nggak punya izin EPSP, terus mengenalkan job ini, bahayanya gimana sih? Nah, itu tidak diperbolehkan sama lembaga hukum Jepang. Secara hukum dia tidak ada izinnya
Oke. Gitu. Jadi otomatis ketika tidak ada izin tapi memperkenalkan job, ya kita ada gambling gitu ya. Kita agak gambling. Perusahaan Dalam ini arti, bagus atau enggak? perusahaan ini real apa enggak gitu loh. Soalnya dia nggak ada izinnya gitu. Oh, bisa jadi ketika si TSK ini ngenalin job tapi dia nggak punya izin EPSP, ya bisa jadi ini job abal-abal tapi dia disuruh bayar gitu, Sensei. Bisa jadi job abal-abal. Pada prinsipnya ya, perusahaan Jepang mau itu EPSP atau TSK, mereka tidak boleh narik uang dari kandidat. Oh, nggak boleh naik sebenarnya? Nggak boleh, kan sudah dibayar sama perusahaan. Berarti yang kalau misalnya ada TSK, EPSP lah ya kita ngomongnya, itu kalau mereka minta duit sampai jutaan itu gimana, Sensei? Ya mungkin ada cerita di balik itu ya. Jadi kayak misalnya mereka pernah ada kandidat ngelamar job di mereka, udah keterima tapi kabur. Mungkin ada cerita, tapi kalau kita bilang secara undang-undang ya nggak boleh. Itu nggak boleh dilakukan, kalau ketahuan kan bisa kena itu. Tapi kalau misalnya jatuhnya EPSP-nya ini minta deposit tapi nanti dikembalikan, itu gimana, Sensei? Biar jaminan kalau anak ini tuh nggak kabur gitu. Kurang tahu ya. Itu masih aku kurang tahu. Belum pernah melakukan itu sih. Bisa jadi boleh, bisa jadi nggak boleh kalau secara hukum gitu. Nanti perlu konfirmasi lebih lanjut. Cuma pada dasarnya ketika perusahaan Jepang mau itu EPSP mau itu TSK, ketika menarik uang dari kandidat gitu ya, untuk keperluannya kandidat itu sendiri, itu nggak boleh. Gitu ya. Untuk keperluan TSK atau EPSP itu nggak boleh, kecuali itu untuk keperluan kandidat itu sendiri. Kayak misalnya biasanya itu kan kalau di Jepang nggak ada tanda tangan, adanya hanko, stempel gitu ya. Stempel, mau dibuatin stempel nggak gitu. Nanti bayarnya ke mereka. Nanti mereka tinggal terima gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Atau misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan tempat tinggal gitu ya. Oh iya. Nah itu biasanya dicarikan agen properti. Kalau di Indonesia kan ada banyak ya agen properti, agen properti ini itu gitu kan ya. Sistemnya sama aja di Jepang. Sama aja di Jepang, sewa tempat tinggal juga nanti lewat agen properti. Jadi uangnya itu bukan masuk ke TSK atau EPSP-nya, tapi ke agen propertinya. Nanti soalnya antara kandidat sama langsung pemilik rumah, pemilik apartemen gitu kan, nggak ada hubungannya sama kita juga. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri saja. Sekarang kan banyak banget anak-anak yang baru SMA atau SMK ini pengen banget ke Jepang. Kalau misalnya ada satu pesan yang Sensei bisa kasih ke mereka, itu apa sih buat mempersiapkan mereka untuk bisa ke Jepang? Ya pertama yang harus disiapkan ya diri sendiri ya. Beneran udah siap nggak baru lulus SMA atau SMK langsung ke Jepang gitu? Atau lebih baik malah kerja di Indonesia dulu aja untuk mempersiapkan mental. Jangan sampai udah ke Jepang baru pertama kali ngerantau, nggak tinggal sama orang tua, pengen balik 1 bulan 2 bulan. Nah, gitu kan? itu sih. Nah, karena gini, kalau misalnya kerja di Jepang, udah diterima kerja, terus berangkat kerja ke Jepang 1-2 bulan balik gitu ya ke Indonesia, atau 1-2 bulan berhenti gitu ya tanpa ada alasan yang jelas. Misalnya dia cuma alasan aduh kecapean gitu ya, atau misalnya alasannya nggak cocok sama tempat kerjanya, padahal perusahaannya baik-baik aja gitu ya. Beda cerita kalau perusahaannya black company, ya keluar secepatnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau perusahaannya baik-baik aja, dia yang keluar, ya otomatis ketika dia suatu saat ini dia pulang nih Indonesia 1-2 bulan kerja di Jepang, pulang Indonesia, beberapa bulan kemudian mau balik lagi ke Jepang, ya jarang ada perusahaan yang mau terima mereka. Soalnya bakal bermasalah ya lebih tepatnya. Perusahaan ini sebenarnya kan orang-orang Indonesia ini kan kok uang juga, Sensei. Iya, perusahaan ini akan ragu. Ini anak dulu pernah kerja di Jepang cuma 1-2 bulan pulang. Nah dia baru pulang ke Indonesia berapa bulan terus balik lagi ke Jepang. Apa enggak kejadiannya sama lagi? Iya. Gitu kan. Jadinya makanya perusahaannya mikir wah ini rugi kalau aku ikut anak ini. Gitu. Jadi dipastikan kalau memang baru lulus SMA SMK apakah sudah kuat? Yakin nggak kuat kalau di Jepang? Jangan dipikirkan cuma enak-enaknya doang, gaji gede gitu. Gaji gede itu gaji bayanganmu berapa gitu. Gedenya itu gede berapa? Gitu kan. Realistis aja. Nabung 7 juta, 8 juta dari gaji 17 sampai 18 juta itu sudah bagus. Benar gitu banget, ya. benar. Itu sudah bagus. Kalau misalnya ada lembur kayak misalnya restoran ya, lemburnya banyak gitu ya, bisa sampai gaji 30 gitu ya. Bisa nabung 15 dari situ bagus gitu ya. Jangan dipikir enak-enak doang, oh gaji 20 juta bersih udah bisa nabung 20 juta per bulan, setahun bisa nabung 300-500 juta ya. Itu yang biasanya kemakan ya, brosur itu ya. Kemakan omongan doang gitu kan. Jangan cuma dibayangkan enak-enaknya doang gitu kan. Nah pasti di Jepang itu pasti ada nggak enaknya juga gitu.
kerjanya berat, itu sudah pasti. Mau kerja dimanapun pasti ada beratnya. Jangankan di Jepang, di Indonesia kerja di pabrik, kerja bangunan gitu ya, pasti berat. Di mana-mana kerja pasti berat. Nah, anak SMA SMK yang belum pernah kerja ini kuat nggak? Yakin nggak kuat kerja, gitu kan? Oke. Atau ya, sudah siap belum gitu ya? Sudah siap belum apapun yang terjadi kamu bakal kuat gitu. Kalau misalnya nggak bisa, mending nggak usah. Nggak bisa, mending nggak usah gitu ya. Mending bantu orang tua aja di rumah gitu kan. Pada minta berapa minggu doang udah balik, udah keluar duit juga. Terus ya buang-buang waktu, buang-buang tenaga juga sebenarnya. Benar. Apalagi yang masih kayak, Sensei gimana cara ngatasin rasa males gitu ya. Itu. Nah itu males aja kamu nggak bisa gitu ya. Gimana mau kerja ke Jepang ya nggak usah. Takutnya kalau gitu itu, kalau misalnya susah sedikit dia, waduh udah malas. Nanti jadinya malah jelek-jelekin orang Indonesia yang lagi di Jepang Sensei. Ya Repot. Itu repot banget. Jadi anggapannya kayak self management aja nggak bisa gitu loh. Benar. Malah itu, mau kerja ke Jepang. Itu pertanyaan bukan untuk teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Biasanya kelihatan kok waktu konsultasi. Oh anak ini bisa nih ke Jepang. Anak ini kayaknya dari cara ngomongnya udah kayaknya harapannya kecil untuk ke Jepang gitu. Karena dilihat semangatnya seberapa gitu ya. Ngomongnya loyo atau ngomongnya semangat gitu ya. Itu kelihatan gitu. Dari kualitas pertanyaan yang mereka ajukan gitu ya, kelihatan orangnya seperti apa, kelihatan merefleksikan orang ini seperti apa gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak semua orang harus kerja ke Jepang kok. Jadi ya memang kalau memang serius mau kerja ke Jepang ya harus niat juga. Benar. Itu yang nomor satu alasan kenapa orang gagal ke Jepang, nggak jadi ke Jepang ya karena niat itu sendiri sebenarnya. Nomor satu, itu baru nomor dua, sakit penyakit, tiba-tiba kena penyakit jantung atau apa, saya orang nggak tahu ya. Kalau gitu kan ya nggak mungkin dipaksa ke Jepang. Benar banget. Jadi memang nggak semua itu orang bisa kerja ke Jepang, makanya memang dari awal itu niatnya harus bulat dulu, nggak bisa tengah-tengah memang putus gitu. Harus clear. Nggak bisa juga yang dia kayak keburu ayo yang penting cepet gitu. Itu nanti ujung-ujungnya belajar cuma hafalan doang. Iya, benar. Hafalan doang yang penting cepat lulus, sudah lulus ternyata bahasa Jepangnya masih kurang, percakapannya nggak lancar. Karena dia pikirannya cepat lulus, padahal sertifikat itu hanya ini kebutuhan imigrasi. Kalau perusahaan kan nggak terlalu peduli sertifikat N5, N4 mereka nggak tahu. Yang penting bisa ngomong. SSW mereka juga nggak tahu. Yang penting wawancara ini kamu memberikan jawaban yang memuaskan, kamu bisa diajak komunikasi, udah cukup dari mereka. Punya sertifikat nilainya sempurna tapi nggak bisa ngomong juga sama aja. Benar banget. Kalau zaman dulu masih nggak apa-apa, masih awal Tokutegino, perusahaan masih nggak ada pilihan, ya kan? Sekarang banyak banget. Adanya cuma kandidat ini, ya udah mau nggak mau kita terima. Zaman sekarang perusahaan sudah pinter-pinter. Mereka tahu standar, minimal orang asing itu levelnya segini, bisa ngomong segini gitu, baru kita bisa terima. Perusahaan zaman sekarang pinter-pinter. Kalau nggak ada, ya mereka bisa cari kandidat lain. Udah banyak sekarang kandidat. Benar ya kan? Apalagi banyak banget yang memang sekarang ingin kerja ke Jepang. Iya, makanya mindset asal cepat lulus gitu ya. Yang penting kerja ke Jepang itu nggak bisa. Karena ketika wawancara pun kelihatan orang-orang yang ditanya apa, jawabnya beda lagi. Kayak contohnya, kenapa mau kerja ke Jepang? Mau cari duit, itu sudah pasti salah gitu ya. Kenapa harus Jepang? Cari duit kan bisa di Amerika, bisa juga ke Taiwan, bisa juga ke Korea gitu ya. Ditanyanya kenapa mau kerja ke Jepang? Mau cari duit, ya nggak nyambung. Nyari duit, ya ditanya lagi sama perusahaan, kamu bisa cari duit di Amerika, bisa di Korea, bisa di Taiwan, bisa di China. Kenapa harus Jepang gitu loh. Nah ketika ditanya itu ya nggak bisa jawab, ujung-ujungnya orang-orang yang cepat-cepat asal yang penting lulus sertifikat tadi nggak bisa jawab karena mereka cuma hafalin doang gitu. Makanya untuk teman-teman yang masih SMA, kalau beneran niat ya harus dipastikan dulu, clear dulu, nanti 10 tahun 20 tahun ke depan mau ngapain gitu loh. Jangan asal kerja di Jepang udah dapat gaji kirim ke orang tua gitu ya, terus uangnya habis pulang Indonesia nganggur lagi gitu, buat apa juga. Benar. Gitu harus clear juga gitu ya, mulai dari niatnya, terus next stepnya mau ngapain setelah 5 tahun, mau ngapain setelah itu, misalnya kuliah, habis kuliah mau ngapain, kerja kantoran sampai kapan, mau ngapain lagi gitu kan.
harus clear gitu. Tujuannya harus clear memang dari harus clear. Ingat tadi kesalahan yang sempat aku alami, salah pilih jurusan gitu ya. Ya kan? Salah pilih jurusan. Terus gak jadi kerja ke Jepang gitu kan. Akhirnya buka bisnis Pocket Nyonggo gitu. Jadi kalau salah langkah itu bisa dua. Kalau hoki bisa jadi yang lebih baik gitu ya jalannya. Kalau nggak hoki ya itu tadi. Mau nggak mau pulang ke Indonesia gitu. Berapa bulan lagi kerja di Indonesia, ternyata sulit cari kerja di Indonesia, dapat pekerjaan tapi ternyata satu hari gajinya nggak cukup gitu ya. Akhirnya mau balik Jepang lagi. Ya, gimana caranya gitu loh kalau nggak dipikirkan matang-matang. Benar banget. Jadi memang kalau ke Jepang ini nggak bisa buat anak yang masih secara nggak langsung kita ngomong manja atau memang mentalnya emang nggak siap ya masih labil gitu. Kadang juga bisa dari orang tuanya yang maksa-maksa padahal anaknya nggak mau. Itu ujungnya stres juga gitu loh. Benar banget. Ada pernah dengar di TikTok ya, anak kandung itu sampai ngeblok orang tuanya sendiri karena orang tuanya terlalu ngebet minta uang terus tiap bulan gitu. Itu juga nggak bisa, stres. Jadi seakan-akan dia nggak punya arti sebenarnya. Dia kerja, ini ngapain sih kerja di Jepang gitu. Itu bisa juga dari orang tuanya atau dari orang terdekatnya yang cuma maksa gitu. Itu juga menurutku juga nggak akan lama di Jepang gitu ya, karena nggak dari kemauan sendiri. Emang orangnya nggak mau tapi dipaksa malah. Menurutku yang paling cocok adalah yang memang harus suka sama Jepang ini. Gitu, nggak bisa sekedar bisa enjoy. Kalau enggak ya stres. Setidaknya ketika misalnya dia emang stres karena kerjaan, dia masih bisa ya refreshing dikit-dikit lah di Jepang. Benar ya, jadi mungkin gitu. Jadi ya itu tadi cerita dari William Sensei. Memang kalau misalnya teman-teman lihat dari awal sampai akhir ke Jepang itu memang nggak instan, jadi butuh proses. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi berproses itu memang sangat nggak apa-apa, benar nggak Sensei? Memang nggak bisa secepat yang mungkin teman-teman dengar gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Memang dari situ karakternya terbentuk biar teman-teman tuh bisa kuat juga mentalnya ketika di Jepang gitu. Nah, intinya ini sih, tiap orang itu bisa beda-beda waktunya. Ada yang bisa cepat, kurang dari setahun, ada yang lebih dari setahun, ada yang 2 tahun, nggak masalah. Karena tiap orang itu pasti beda-beda kesibukannya. Ada yang kerja dari pagi sampai sore, ada yang nggak bekerja, ada yang kerjanya shift-shiftan gitu kan. Kesibukan pasti beda-beda. Ada waktunya di mana dia misalnya ada juga kayak yang saudaranya sakit, orang tuanya sakit harus ngerawat, waktunya sedikit gitu kan. Ada yang lama, ada yang cepat, tergantung dari masing-masing keadaan. Dan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Intinya gitu sih. Benar. Semua memang ada waktunya masing-masing lah kita ngomongnya. Nah, buat teman-teman makanya yang punya mimpi untuk kerja ke Jepang atau mau hidup di Jepang, kuliah di Jepang, apapun itu, untuk bisa ke Jepang, tetap jalanin aja teman-teman. Karena semua ada waktunya masing-masing. Nah, jangan lupa teman-teman juga ikutin podcast kita. Karena next kita akan bahas kenapa orang Indonesia itu bisa gagal untuk kerja di Jepang. Oke, Sensei? Nah, sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Oke, bye-bye.